Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu nggih. Yuk Mas Ketua, monggo. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, gimana kabar kalian? Baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, gimana perasaan kalian tadi sebelum berangkat sekolah? Ayo. Bahagia. Senang. Coba. Senang beneran? Kita ungkapkan pakai sticky note. Silakan kasih emoticon. Nanti kita tempel di papan tulis ya. Kita bagi yuk. Bantuin Bu Guru bagi Mbak. Dibantu bagi ya. Yang sudah dapat bisa ditulis, bisa langsung ditempel di papan, yuk. Bisa langsung ditulis. Apa yang kalian rasakan? Yuk, emotikonnya apa aja boleh. Kalau sudah, taruh ke depan. Kita tempel, yuk. Ayo kita. Apa aja boleh. Apakah kalian sedih? Apakah kalian bahagia benar-benar yang tadi disampaikan, senang, bahagia? Yuk. Yuk, kalau sudah, emotikon. Yuk, tempelkan di sini. Yuk. Kamu sudah dapat belum, Mbak? Yuk. Ada yang belum? Belum. Dua. Oke. Ya, yang sudah bisa langsung ditempelkan. Oke. Ayo. Gak usah malu-malu. Sudah bisa memulai, yuk. Ayo. Yuk. Tempel bebas. Sebelah sini. Oke. Wah. Oke. Ternyata dari sekian banyak siswa di sini, wah ini ada tulisan nih. Senang karena berangkat ke sekolah bertemu dengan teman-teman. Alhamdulillah. Berarti ketemu dengan teman-teman itu adalah suatu kebahagiaan ya. Oke. Ada lagi. Ekspresinya datar. Berarti yang penting berangkat sekolah. Ada apa lagi di sini? Semangat, bahagia. Ada salah satu emoticon yang sedih. Tuh. Ternyata di semua kebahagiaan yang ada di kelas ini ada salah satu atau salah berapa ini? Ada salah satu teman kalian yang emoticonnya sedih. Apapun masalahnya, apapun yang sedang dihadapi, tetap semangat ya. Tetap semangat sekolah, tetap semangat belajar. Semoga masalahnya segera berlalu. Sekarang kita fokus ke pelajaran. Oke. Pelajaran apa sekarang hari ini?
Gramatika. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, dipimpin oleh salah satu dari kalian. Yuk, silakan. Oke. Posisi sempurna dulu. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, telah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa adanya, untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Bisa kembali duduk. Oke. Sekarang Ibu absen dulu nggih. Kelas 10 PKJB. Oke. Aurel. Bobby. Kalista Aza. Oke. Dika Arif. Fahri Ferdianto. Gazala Radia. Hafiz. Jafar Sidek. Jericho Mikael. Juventia. Keira. Muammar Kadafi. Muhammad Alex Purwanto. Muhammad Nur Fatan. Najwa Aufa. Natasha Saharani. Pristia. Honita Galo. Kuratul Alvina. Rahma Nur Prita. Rahma Puspita. Ratna. Rifki Dwi. Safira. Salsabila Alta. Satrio Pugowiyono. Satrio Wibisono. Siti Nur Afifa. Stalasta. Tania. Viola. Wildan. Yuniliana. Devin Zaura. Nasya. Sakit. Sakit apa Mbak, Mas? Suratnya ini ya?
Mbak Nasya sedang sakit. Semoga segera sembuh. Besok misal belum berangkat bisa ditengok ya. Kita lihat sikon besok. Oke. Ada yang belum di absen? Sudah? Oke, sudah. Oke. Materi yang lalu, pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas yang namanya pola bilangan. Oke. Pola bilangan, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Kalau Bu Guru bilang kemarin 2, 4, 6, berarti angka berikutnya berapa? 8. Habis 8? Oke, lanjut. Kalau yang ganjil misalkan ada 3, 5, 7. Oke, sip. Sudah paham? Sudah bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Berarti ketika pelajaran yang kemarin itu sudah selesai, kita bahas dan kalian sudah paham, maka sebelum kita lanjut ke materi ini ada satu pertanyaan. Oke. Kita ke pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, yuk, siapa nanti yang bisa menjawab? Coba. Pertanyaan pertama, jika ada seorang pelari, itu berlari sejauh 100 meter pada putaran pertama. Kemudian, pada putaran kedua, dia berlari sejauh 200 meter. Kemudian, pada putaran ketiga, dia berlari sejauh 300 meter. Dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan, berapa jarak yang ditempuh pelari pada putaran kelima? Yo, kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, Mas Ghazala coba dijawab. Sebentar. Jika pada putaran pertama itu 100 meter, lalu putaran kedua 200 meter, dan pada putaran ketiga itu 300 meter, maka pada putaran kelima jarak yang ditempuh adalah 500 meter. Oke, gimana ceritanya kok bisa 500 meter? Karena setiap satu kali putaran itu bertambah 100 meter. Oke, berarti ketika putaran kelima menjadi 500 meter. Oke, terima kasih. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, jika kalian memiliki uang 50.000 dan setiap minggu kalian menyisihkan uang saku kalian sebanyak 5.000 tiap minggu, berarti kita pertama punya uang 50.000, kemudian menyisihkan atau menabung sebanyak 5.000 tiap minggunya, maka total uang yang kalian miliki selama 1 bulan itu berapa? Ada yang menjawab? Oke, Mbak, silakan. Jadi uang yang kita miliki itu 70.000. Gimana ceritanya kok bisa 70.000? 1 bulan itu ada 4 minggu. Oh ya. Nah, setiap minggu kita menyisihkan uang 5.000. Jadi 5.000 kali 4 yaitu 20.000. Jadi terus kita kan sudah memiliki uang 50.000. Ya. 50.000 ditambah 20.000 yaitu 70.000. Oke, sudah ya, berarti yang kedua berarti jawabannya adalah 70.000. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita sudah bisa dimengerti sampai sini? Ya. Oke, sekarang kita siapkan HP kalian. Ibu akan mengadakan satu tes. Oke, Ibu akan menampilkan satu tes. Oke. Bentar. Oke, kita akan bermain menjawab pertanyaan yang namanya itu kuisis. Oke, sudah siap HP-nya? Sudah. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dalam kuisis ini. Oke.
Oke, itu kuisisnya silakan kalian paspotnya itu ya. Oh iya, kodenya diganti 792. 792. Sudah? 447. Sudah? Oke, yuk tak tunggu. Yuk, sudah ada 2 peserta. 3 peserta. Woi. Oke. Yuk, Ibu mulai ya. Yang lain bisa menyusul, Ibu mulai dulu. Oke. Oke. Sim. 79244.
Yuk, 2 menit lagi, Bu. Tunggu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Belum, yuk. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Oke. Sudah ya? Oke, Ibu akhiri. Oke. Oke, kita lihat siapa. Oke. Peringkat pertama ada Safira Kase. Tingkat kedua ada Juventia Anindi. Tingkat ketiga ada Gazala. Oke. Gimana? Menyenangkan? Oke. Setelah itu, pretestnya kita sudah. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk lanjut lagi ke materi. Oke. Pertanyaan pemantik. Oke. Tujuan pembelajaran. Oke. Nanti ketika kita akan mempelajari materi yang baru ini mengenai barisan dan deret aritmatika, ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada di akhir materi nanti. Apa yang akan kalian dapatkan toh? Kita harus sampai mana toh nanti? Nah, tujuannya yang pertama ini adalah melalui kegiatan berdiskusi. Berarti nanti setelah ini kalian akan berdiskusi, ya. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menggunakan barisan dan deret arit untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Tadi ternyata bisa untuk kegiatan sehari-hari kan tadi? Kita ngitung tadi di pertanyaan pemantik tadi. Oke, sekarang tujuan yang kedua adalah nanti akan dapat memecahkan masalah dengan menggunakan aturan berurutan suku pertama dan jumlah suku pertama pada barisan dan deret aritmatika. Kemudian tujuan yang ketiga adalah nanti kalian akan bisa menilai, kemudian membandingkan aritmatika itu nanti pada konteks kehidupan yang nyata. Berarti ini nanti bisa berguna untuk kehidupan keseharian kalian. Daripada kalian ngitung tadi kayak misalnya urut lari setelah 5 kali putaran berapa? Itu kalau 5 dekat lah. Kalau nanti hanya putaran ke 100 atau putaran ke berapa, jumlahnya berapa, nggak usah ngitung satu-satu, kan nggak mungkin, terlalu lama dan sulit. Nanti kita akan belajar barisan dan deret aritmatika untuk mempermudah kita dalam kehidupan keseharian kita. Oke. Kemudian
Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan Ibu akan menampilkan sebuah video. Siapkan alat tulisnya. Nanti ketika ada informasi yang penting, silahkan dicatat terkait entah itu nanti rumus apa silahkan kalian catat. Oke, silahkan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika itu memiliki pola barisan yang bedanya selalu sama. Misalkan ada suatu pola barisan bilangan seperti ini, U1, U2, U3 hingga menuju UN. U ini menyimbolkan bahwa suku keberapakah pola bilangannya atau pola barisan bilangan. Jika suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama, itu nilainya sama dengan saat kita mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua, itu namanya bedanya selalu sama atau bedanya selalu tetap antar suku. Jika bedanya selalu sama, itu disebut sebagai barisan dari aritmatika. Tapi jika selisih antar sukunya itu berbeda-beda, itu bukan merupakan barisan aritmatika. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan ada suatu pola barisan bilangan yang pertama yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. Di antara dua pola barisan bilangan ini kita akan melihat manakah yang merupakan barisan aritmatika. 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 5 itu selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2. Berarti untuk suku berikutnya itu akan bertambah 2. Sehingga suku kelimanya adalah 9. Kemudian untuk pola barisan yang kedua ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. 2 ke 5 itu selisihnya adalah 3, 5 ke 9 itu selisihnya adalah 4, 9 ke 14 selisihnya adalah 5. Berarti untuk pola yang selanjutnya atau suku selanjutnya itu bertambah 6 sehingga hasilnya menjadi 20. Coba diperhatikan. Untuk contoh yang pertama itu memiliki selisih antar sukunya sama, ya, memiliki selisih atau beda yang sama antar suku. Untuk yang kedua, itu selisih atau beda antar sukunya tidak sama. Kira-kira di antara dua pola barisan ini, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Benar ya, itu contoh yang pertama yang merupakan baris aritmatika. Karena selisih atau saat suku antar sukunya kita kurangkan, itu memiliki bedanya selalu sama. Sedangkan untuk yang contoh kedua itu tidak, selisihnya tidak tetap karena ada 3, 4, 5, 6 itu akan bertambah selanjutnya. Kalau ini dia akan selalu bertambah 2, sedangkan ini tidak. Oke, kita ambil contoh yang pertama tadi di mana ada 1, 3, 5, 7, 9 yang mana bedanya adalah 2. Nah, bedanya 2. Ingat lagi, ini bedanya adalah 2. Coba perhatikan kembali. 1, 3, 5, 7 hingga seterusnya. 1 ini merupakan suku pertama. 3 ini suku kedua. 5 adalah suku ketiga. Dan 7 adalah suku keempat. Dan titik-titik 3 ini merupakan suku seterusnya hingga menuju UN. Suku pertama atau U1 itu disebut juga dengan A. Nih simbolnya adalah A, merupakan suku pertama. Untuk mencari suku keselanjutnya, untuk mencari nilai bilangan ini, kita bisa menggunakan
UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Mengapa kita memakai rumus ini? Karena jika suatu pola barisan bilangan menanyakan suku ke yang lebih besar, itu tidak mungkin kita mencarinya dengan cara manual. Misalkan sajalah 1357 yang contoh ini, jika yang ditanyakan pada soal berapakah berapakah nilai dari suku ke 100, tidak mungkin kita menambah angka plus 2 selalu sampai 100. Nah, dengan cara memasukkan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, itu akan mempermudah kita mencari nilai suku ke berapa yang diminta oleh soal. Nah, UN ini merupakan suku keberapakah yang ditanyakan. A itu merupakan suku pertama, sedangkan B itu adalah beda. Oke, misalkan yang ditanya soal itu adalah U10 atau suku ke-10-nya berapakah nilainya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B beda. UN, nah UN-nya ini kita ganti menjadi U10. N-nya kita ganti menjadi 10 karena yang ditanyakan adalah suku yang ke-10. Kemudian masukkan nilai A-nya. A-nya tadi adalah suku 1, U1. Nah, kita tahu dari soal bahwa U1-nya adalah 1. Kemudian ditambah dengan N dikurang 1. N kita tadi adalah 10, sehingga 10 dikurang 1 dikali dengan bedanya. Bedanya tadi adalah 2. Selisih antar sukunya 2, nah itu yang merupakan bedanya. Kemudian U10 sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 itu adalah 9 dikali dengan 2. U10 sama dengan 1 ditambah 9 kali 2 adalah 18, sehingga U10-nya adalah 19. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah suku ke-45 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya itu adalah. Nah, kita jawab. Buat dulu pola barisan bilangannya supaya kita bisa mengkategorikan berapakah suku pertamanya atau A, berapakah bedanya. Kita tahu bahwa suku pertamanya itu adalah 3 atau A-nya sama dengan 3 dan beda setiap antar sukunya itu adalah 4. Mengapa 4? Silahkan dicoba selisihkan antar sukunya. 3 ke 7 itu bertambah 4, 7 ke 11 itu bertambah 4, 11 ke 15 bertambah 4, dan 15 ke 19 itu juga bertambah 4. Karena selalu bertambah 4 sehingga bedanya 4. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah suku ke-45, langsung saja kita masuk ke dalam rumus umum mencari suku pada pola barisan bilangan aritmatika, yaitu N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti N di sini adalah 45, karena yang ditanyakan pada soal adalah 45. Sehingga UN-nya berganti menjadi U45, A-nya tadi sudah kita tahu, A-nya itu adalah 3, ditambah dengan N kurang 1, berarti 45 dikurang 1, kali B, B-nya adalah bedanya 4. Berarti U45 sama dengan 3 ditambah 44 dikali 4. U45 sama dengan 3 ditambah dengan 176, sehingga hasilnya yaitu 179. Jadi pola barisan ini jika kita cari suku yang ke-45-nya adalah 179. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita tidak perlu secara manual menambahkan 4 pada pola barisan bilangan, bisa kita dapati secara langsung hasilnya. Oke, contoh yang kedua. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-8-nya 55, suku kedua-duanya adalah 139. Yang ditanya adalah suku ke-60 atau U60 ya. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Nah, ini yang sudah diketahui yang ditanya. Sekarang,
kita disuruh menentukan suku ke-60, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menentukan suku pertama dan bedanya berapa karena tidak terdapat pola barisan di sini. Tapi di sini yang diketahui adalah langsung saat suku ke-8 dan suku ke-22-nya saja yang diketahui. Maka kita harus mencari suku pertamanya dulu dan beda. Ada cara cepat untuk mencari beda jika bentuk soalnya seperti ini, yaitu B sama dengan UX dikurang UY per X kurang Y. Nah, langsung saja ya. B sama dengan UX kurang UY per X kurang Y. Nah, sekarang kita harus menentukan yang mana yang menjadi UX dan mana yang menjadi UY. Untuk UX itu merupakan U yang ke-22. Karena UX ini diperuntukkan untuk suku yang paling besar. Sehingga ini merupakan UX dan U8-nya itu merupakan UY. Langsung masukkan ke soal U22 dikurang U8 per 22 kurang 8. Sehingga U22 tadi adalah 139. U8-nya adalah 55. X-nya itu nilai N. Nah, N pada saat UX itu adalah 22, saat UY N-nya adalah 8. Langsung operasionalkan saja. Berarti itu menjadi 84 per 14 sehingga bedanya adalah 6. Nah, sekarang kita sudah dapat satu yang untuk bisa dimasukkan ke dalam rumus umum barisan aritmatika. Sekarang tinggal mencari berapakah suku pertamanya. Karena kita sudah tahu berapa beda, bisa kita gunakan rumus umum itu untuk mencari suku pertama. Pilih aja salah satu antara U8 atau U22 untuk menentukan suku pertamanya. Misalkan yang kita cari yaitu yang paling kecil ya, U8. Sehingga yang ditanya adalah A ditambah dengan 8 kurang 1 kali bedanya tadi kita dapati adalah 6. Maka U8-nya kita ganti menjadi 55 karena saat U8 nilainya adalah 55. Sama dengan A yang mau kita cari ditambah dengan 8 kurang 1, 7 dikali 6. 55 sama dengan A ditambah 7 kali 6, 42. Pindah ruaskan 42-nya sehingga A sama dengan 55 dikurang 42. 55 kurang 42 adalah 13 sehingga suku pertamanya adalah 13. Nah, sekarang baru bisa kita menentukan suku ke-60 karena kita sudah dapat suku pertamanya dan beda. Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B saat suku ke-60 itu sama dengan A-nya tadi 13 yang sudah kita cari ditambah dengan N yang ditanyakan 60 dikurang 1 kali B, bedanya adalah 6. U60 sama dengan 13 ditambah 60 kurang 1, 59 dikali 6. U60 sama dengan 13 ditambah 354 sehingga hasil akhirnya adalah 367. Jadi saat suku ke-60 nilai dari pola barisan bilangan ini adalah 367. Oke, selanjutnya adalah deret aritmatika. Misalkan U1 tambah U2 tambah U3 hingga menuju suku ke terakhir. Itu jika kita jumlahkan itu lambangnya adalah SN atau jumlah berapakah dari yang pertama dia. Untuk SN itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah SN sama dengan N per 2 A tambah UN. Yang kedua adalah SN sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1 kali beda. Sebenarnya rumus yang kedua ini adalah pecahan dari rumus yang pertama. Jika UN-nya kita jabarkan dia akan menjadi rumus yang kedua. Mengapa rumus ini menjadi dua? Karena ini tergantung pada soal atau yang kita cari. Jika UN sudah diketahui, kita cukup menggunakan rumus SN yang pertama. Kalau misalkan
tidak diketahui suku keberapanya itu atau UN-nya, berarti kita harus mencari dengan cara rumus yang kedua. Langsung saja kita ke contoh. Jumlah 30 suku pertama deret bilangan 30 tambah 28 tambah 26 tambah 24 tambah seterusnya adalah. Berarti ini kita cari dulu suku pertama dan beda. A-nya itu adalah 30 atau suku pertamanya 30. B-nya adalah, nah lihat 30 kurang 28 atau 28 ke 30 itu adalah negatif 2. Berarti pola barisan ini selalu berkurang 2. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya itu selalu bertambah ya. Jadi pola barisan aritmatika ini tidak selalu dia itu harus tambah. Bisa jadi dia itu berkurang. Oke. Langsung saja kita ke rumusnya. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B, beda. Kenapa kita pakai yang kedua? Karena kita tidak tahu suku ke-30-nya berapa nilainya. Jadi kita harus pakai rumus yang kedua. Sehingga Sn sama dengan 30 bagi 2. 2 kali 30 berarti 2 kali A-nya 2 kali 30 tambah N kurang 1. 30 kurang 1 kali B, bedanya min 2. S30 berarti menjadi 15. 60 dari 2 kali 30, kemudian 30 kurang 1, 29 dikali dengan min 2. S30 15, 60. Nah 29 ini kita kalikan dulu dengan min 2 sehingga hasilnya min 58. S30 sama dengan 15 dikali 2 karena 60 kurang 58 adalah 2 sehingga hasil akhirnya adalah 30. Berarti jumlah 30 suku pertama deret bilangan ini adalah 30. Oke. Yang kedua adalah dari barisan aritmatika diketahui U3-nya 18, U7-nya 38, jumlah 24 suku pertamanya adalah. Oke, kita jawab. Perhatikan soal yang kedua ini. Ini sama seperti contoh barisan aritmatika yang kedua tadi di mana tidak ada pola barisan bilangannya. Berarti kita harus mencari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Sama ya langkahnya seperti tadi. Berarti kita cari dulu bedanya. Pakai cara cepat saja yang UX kurang UY per X kurang Y. Maka yang menjadi X-nya itu adalah suku yang paling tinggi yaitu U7 dengan N-nya 7 sedangkan Y-nya itu N-nya adalah 3. Maka di situ U7 sama dengan U3 per 7 kurang 3. Sehingga B masukkan suku ke-7-nya nilainya adalah 38 dikurang dengan suku ke-3-nya adalah 18. Sehingga hasilnya 20 bagi 4, 5. Sudah dapat bedanya. Cari A-nya dari rumus UN, A tambah N kurang 1 kali beda. Kita ambil suku yang paling rendahnya saja supaya gampang menghitungnya. Berarti U3 sama dengan A yang mau kita cari ditambah N. N yang diketahui adalah 3 kurang 1. Kali bedanya adalah 5. Berarti masukkan U3 tadi adalah 18 yang sudah diketahui pada soal. A yang akan kita cari, 3 kurang 1 adalah 2 dikali dengan 5. Sehingga 18 sama dengan A ditambah 2 kali 5, 10. Pindah ruaskan 10-nya, berarti A sama dengan 18 kurang 10. Sehingga A-nya adalah 8. Nah, A sudah dapat, B sudah dapat, baru kita bisa langsung ke rumus SN. Perlu diingat, kalau yang ditanyakan itu suku keberapakah, berarti kita memakai rumus UN. Tapi kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah, berarti kita memakai SN. Makanya di sini yang kita pakai adalah SN. Kemudian langsung saja kita masukkan angka-angkanya. S24 sama dengan 24 bagi 2. A-nya tadi 8, sehingga di sini menjadi 2 kali 8. N yang diketahui adalah 24, karena yang ditanyakan adalah 24 suku pertama, sehingga menjadi 24 kurang 1 kali bedanya adalah 5. S24 sama dengan 12. 2 kali 8, 16, tambah 24 kurang 1, 23, yang dikali dengan 5. S24 sama dengan 12, 16 tambah 23,
kali 5. Berarti ini kita harus mengalihkan dulu 23 dengan 5, yaitu 115. Kemudian jumlahkan 16 dengan 115, 12 dikali 131. Sehingga hasil akhirnya adalah 1572. Berarti 24 suku pertama jika kita jumlahkan dari yang ditanyakan soal ini, yaitu adalah 1572. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila masih kurang paham, silakan diulang-ulang kembali. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Videonya sudah selesai. Tadi sudah ada pengertian, sudah ada rumusnya, sudah ada contoh soalnya. Oke. Sekarang guru tanya. Tadi ada yang namanya A. A itu apa ya tadi ya? Suku pertama. Kemudian kalau selisih tadi apa? Beda. Rumusnya gimana? U2 kurangi U1. Oke. Kalau rumusnya suku ke berapa? Berarti dia pakai rumus apa? UN. Rumusnya UN gimana? Aku. Oke, itu adalah rumus barisan. Sekarang kita ke rumus deret atau rumus jumlah. Rumus jumlahnya tadi ada berapa? 2. Ya, ada 2. Yang pertama kita pakai apa? SN sama dengan? Oke, kemudian rumus SN yang kedua? Oke, sudah bisa dipahami ya dari video di atas? Oke, untuk bisa lebih memahami lagi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, membagi kelompok kalian menjadi 6. Jumlah kelas kita ada 36. 36 bagi 6 berarti 6, ada 1 yang tidak berangkat, berarti nanti ada 5. Salah satu kelompoknya ada 5. Kelompok ini yang Ibu bikin nanti itu ada berdasarkan hasil pretest kalian yang depan tadi ya. Ada kemampuan berdasarkan kemampuan kalian tadi ketika pretest. Oke, sekarang kita akan berkelompok. Ibu bacakan dulu kelompoknya. Oke. Langsung mengelompok ya. Nanti bentar. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, di sini nanti ada kelompok 3, 4, 5, 6. Di kelompok 1 ada Aurel, Muhammad Alex, Tania, Viola, Pristia, Muammar. Ya. Yuk, kumpul di sini jadi kelompok 1. Sekarang kelompok 2-nya ada Devinza, Juventia, Ratna, Kaira, Rifki, dan Bobby. Tuh, sebelahnya. Kelompok ketiga ada Nasya, Najwa, Muhammad Nur, Yuniliana, Fahri, Jafar. Sini. Kelompok 4 ada Gazala, Rahma, Safira, Siti, Wildan, dan Hafiz. Oke. Sekarang di sini kelompok ke-5. Kelompok ke-5 ada Jericho, Salsabila, Satrio Pugo, Arga, Konita, dan Kurotul. Yuk, kelompok ke-6 Satrio Wibisono, Salasta, Natasha, Kalista, Rahmanur, sama Dika. Yuk, silakan duduk mengelompok. Meja kursinya boleh dibalik-balik senyaman kalian untuk kita berdiskusi. Oke, duduknya berhadapan-hadapan, dibikin. Yuk. Ini kursinya, taruh sini, ada yang di sini. Ada yang di sini. Ini digeser aja nggak apa-apa. Nanti Ibu biar bisa jalan. Oke.
Ini bedanya kelompok 56 apa ini? Nah. Oke. Ibu bagi lembar kerjanya dulu. Ini kelompok 1. Kelompok 3. 2, sorry. 3. 4. 5. 6. Oke. Yuk silakan perhatikan dulu. LKPD ada lembar kerja peserta didik untuk barisan dan deret aritmatika. Itu ada nama kelompoknya. Silakan ditulis kalian kelompok berapa. Kemudian ada nama. Nama di situ ada nama anggota kalian siapa aja, silakan ditulis. Yuk. Kalau sudah, nanti silakan dibaca di situ ada 3 soal, ya. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Gunakan video tadi kan kalian sudah meringkas kan? Nah, catatan penting itu nanti silakan digunakan untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, caranya mengerjakan itu adalah ada di poin keempat dan kelima. Coba perhatikan. Pada setiap nomor soal dengan kode A, berarti untuk nomor 1A, 2A, dan juga 3A itu nanti dikerjakan oleh kelompok 1, 3, dan 5. Bisa dimengerti? Oke. Sekarang, untuk yang poin kelima. Untuk kode B, berarti 1B, 2B, dan 3B, itu silakan dikerjakan oleh kelompok 2, 4, dan 6. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian dibikinkan kanvanya atau powerpoint-nya untuk dipresentasikan nanti ke depan. Jadi tugas kalian nanti jawabannya ditulis di sini, nanti untuk dikumpulkan, kemudian dibikinkan untuk presentasi untuk maju ke depan ya. Oke, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 10 menitan, berarti nanti sampai jarum panjang di angka 3 atau 4. Yuk silakan dibuat, dikerjakan. Jangan lupa ditulis di sini, nanti dikumpulkan. Oke. Ayo silakan dikerjakan. Namanya sudah ditulis. Ditulis yang mau menulis. Ditulis di sini. Iya. Gimana? Nggak apa, tanyakan aja. Yan? Boleh sendiri-sendiri, boleh. Satu orang nyebutin nggak apa-apa. Terserah nanti. Ya Allah. Berapa bulan
Terus nama panggilan. Kan nanti slide-nya ditampilkan. Iya toh, kali foto. Nah, oke ditulis ditampilkan. Bisa toh? Pertanyaannya ini sama ya. Gimana? Mungkin nanti tak tampilkan dulu. Jadi di bawah, tapi kan nanti kan tak tampilkan di situ tuh. Jadi bawa HP sih baca dulu nggak apa-apa. Taruh nanti kan Mas nanti taruh lihat gitu loh. Boleh, boleh, boleh. Ditulisnya gini loh. Boleh ditulis. Kok nulis kok? Nanti dikumpulkan. Oke, ini harusnya N. Gitu, ay nggak apa-apa. Nanti bisa kan kemarin ini cuma ya. Oh, ya Allah. Nanti langsung disampaikan ya. Karena kalau misalkan dibagi jawab itu kan nggak apa-apa. Boleh. Mbak itu ditulis di situ ya? Oh, iya. Aku sudah itu ini ditumpuk kan? Iya. Oke. Bisa? Oke, sip. Terus satu A sudah selesai. Oke. Ini tungguin. Untuk lanjut nomor 2 nih, ditulis. Ini ditulis dulu, dapatnya. Oke, ini dari mana? Ini sampingnya ditulis dulu sama. Kita di U2 kurang U1 kan? U2 kurang U1 sama dengan U2-nya berapa ini lagi? 7, 75 dikurangi 81. Berarti sama dengan 96. Enggak usah. Hampir sama dengan. Enggak lanjut ya. Ini tulis A-nya dulu berapa, B-nya berapa, rumus. Nah, ya sudah bagus. Ya, dibaca nanti soalnya, terus jawabannya. A-nya dulu berapa? B, rumusnya dulu. U, rumusnya dulu. Rumusnya dulu, no. Berarti kan U2. Sini aja. Oh iya, nanti sampingnya aja nggak apa-apa. U2 kurangi U1 sama dengan apa U2-nya? Nah, ya, terus sama dengan berapa? Ya, terus rumusnya tulis.
Endok. Terus tinggal dimasukkan angkanya. Tanyakan lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sudah ditulis. Itu nulis nomor berapa? 3. Oh, 2. Terus kita selesaikan. Ya, sebaliknya. Kalau nggak cukup, sebaliknya aja. Sebaliknya. Oke, ditulis kayak dirampung. Guys. Wait. Sebisamu aja, dengan bahasamu sendiri aja. Pakai bahasamu sendiri aja. Nggak usah sama kayak yang tadi, nggak usah. Oke, 5 menit lagi ya. Pesan nomor berapa? 3. Oke. Yes, dulu. Halo, ya. Apa? Bukan juga. Jangan terlalu pusing. Jangan pusing. Oke. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? 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 Coba lihat. Oke. Yang kedua ini di belakang. Nggak apa-apa. Sip. Ini sudah? Ukuran nomor 3. Oke. Yuk, benar lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 6 sudah. 5 sudah? Belum. Bentar lagi. Kelompok 1 sudah? Kurang berapa? Ya, yuk. Sudah selesaikan.
perlu kita. Udah selesai ya sama aja ya. Oke. Udah. Tinggal bisa saya. Oke. Oke, sudah ya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk presentasi, sekarang kita untuk meredakan ketegangan kita, yuk kita ice breaking sebentar. Cari pasangan. Sudah, depan belakang, sudah? Ayo. Berdiri dulu. Yuk. Ya, nggak ada pasangan nanti bertiga. Ini nggak ada satu ya. Oke. Jadi nanti jadinya 3. Oke. Yuk. Kita pakai apa yang ada di depan kalian. Bisa pakai pensil, bisa pakai spidol. Mau tempat minum boleh, atau tempat pensil juga boleh. Yuk. Agak dibersihkan. Ada satu yang mau kalian mainkan nanti apa? Yuk. Oke. Kita akan bermain yang namanya siku. Mana siku? Siku. Terus kita selanjutnya ada yang namanya sakit. Berarti kalau sakit biasanya megang perut. Oke. Mau pegang perut atau kepala? Perut. Oke, berarti kayak orang lapar ya. Oke. Siku, sakit, sikat. Kalau Bu Guru nanti bilang sikat, kalian ambil benda yang kalian sepakati tadi, ya. Oke. Sudah berpasangan? Mbak, kamu sama siapa? Oh, depan belakang ada yang di situ. Itu oke. Ini. Ini 3 ya. Cowoknya 3 ya. Oke. Sudah dapat pasangan semua? Yuk. Ini kita akan mengetes konsentrasi dan pendengaran kalian. Coba fokusnya gimana, yuk. Yuk, berarti nanti ketika ibu bilang siku, pegang siku. Kalau ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, ambil. Nah, ambil barang yang disepakati tadi ya. Oke, yuk. Kita mulai ya. Ya. Oke, yuk. Siap-siap. Yuk, siap. Tenang dulu. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Ya. Sikat. Ya, siapa yang dapat? Oke, 1. Oke. Nah, ini yang dapat mana? Oke, dipegang dulu dah. Yuk, taruh lagi, kita main lagi yuk. Yuk, dengarkan. Wes, yuk kita mulai lagi ya. Siku. Sikat. Oke, ada yang udah dapat 2 kali? Oke, berarti fokusnya keren. Yuk, kita lagi yuk. Coba lagi yuk. Oke. Yuk. Sakit? Belum. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sikat. Yuk. Ada yang dapat 3 kali? 3 kali? Wow, berarti keren. Fokusnya keren. Oke. Tepuk tangan buat diri kalian sendiri yuk. Oke.
Sudah lebih fresh. Sudah. Oke. Sekarang. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya. Lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk presentasi. Yang mau presentasi siapa? Angkat tinggi tangannya. Kelompok 3 sama kelompok 4. Oke, siapa dulu yang maju? 3 dulu, 4 dulu? 3 dulu. Oke, yuk silakan. Kelompok 3. Oke. Bentar, kelompok 3. Oh, sini dulu. Ada. Kelompok 3. Kita baca dulu kumpulkannya nanti. Mau cek ini? Yes. Yuk, silakan. Ada yang mau ngoperatori? Siapa? Tinggal pencetin loh, Mas. Sini. Tuh, nanti geser kan? Tuh, geser. Oke, ya. Yuk, yang jadi operatornya siapa? Coba dulu. Nah, jaga-jaga. Pencet. Nih. Ini. Pencetnya apa nggak? Bisa ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, oke, situ ya. Bisa ya? Mana ini sama ini. Yuk, presentasi dulu. Oke, yuk silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yuniliana Adinda Sidrahayu. Saya Fahri Ferdianto. Saya Jafar Siddiq Nur Ahmad. Saya Muhammad Nur Fathan Al-Kamil. Saya Najwa Fandarsian Putri. Dan ada teman kita yang sakit tidak bisa mengikuti presentasi. Yang mau presentasi siapa? Yang menampilkan siapa? Satu, diketahui suatu barisan sebagai berikut ini. Kemudian carilah suku ke-40. A. 81,75,69,63. Jawab. A sama dengan 81, B sama dengan 75 dikurangi 81 sama dengan min 6. N sama dengan 40. UN sama dengan A plus N min 1 B. U40 sama dengan 81 plus atau tambah 40 kurangi 1 min dikali min 6 sama dengan 81 plus 39 dikali min 6 sama dengan 81 plus min 234 sama dengan min 147. Soal kedua akan dibacakan oleh Jihan. Carilah jumlah suku ke-35 dari deret berikut. 2A, 81 ditambah 75 ditambah 69 ditambah 63 ditambah dan seterusnya. A sama dengan 81, B sama dengan, cara mencari B, U2 dikurang U1 sama dengan 75 dikurang 71 sama dengan minus 6. N-nya sudah diketahui yaitu 35.
Jadi ditulis Sn rumusnya Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 B. S35 sama dengan 35 per 2 dikali 2 dikali 81 di plus 35 min 1 dikali min 6. 35 per 2 kali 162 di plus 34 di min 6 sama dengan 35 di per 2 dikali 162 di plus 7 minus 704 sama dengan 35 per 2 buka kurung min 42 itu dicoret-coret jadi minus 42 nya dicoret dengan 2 hasilnya jadi minus 21 bawahnya sama dengan 35 buka kurung dikali min 21 hasilnya sama dengan minus 735. Lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang mana? Maaf, bukannya 34 kali min 6 hasilnya min 204. Tolong dicek kembali. Jadi di sini di kanvanya itu saya nulisnya itu salah atau typo. Jadi dibenarkan di sini saja ya. Dibenarkan. Dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Terang. Jadi Mbak Ratna ini jawaban yang rumus yang benernya dan penghitungan yang benernya begini. Itu cuma typo di 704-nya, tapi jawabannya sudah benar. Oke, bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Lanjut. Di sini saya akan menjawab nomor 3A dengan soal Ahmad menyisihkan uang jajannya setiap hari dengan pola Rp3.000, Rp3.500, Rp4.000, dan seterusnya. Tentukan setelah hari keberapa tabungannya mencapai Rp630.000. Jawab. A-nya sama dengan 3.000. B-nya adalah dengan rumus 2U dikurangi U1. B sama dengan 3.500 dikurangi 3.000 sama dengan 500. SN Rp630.000. Dan rumus SN adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Lalu angkanya dimasukkan ke rumus tersebut. 630.000 sama dengan N per 2 dikali 2 dikali 3.000 ditambah N min 1 dikali 500. Lalu yang 2 itu dipindah ruas ke depan menjadi kali. 630.000 dikali 2 sama dengan N dikali 2 dikali 3.000 ditambah N min 1 dikali 500. Lalu yang 630.000 kali 2 itu ketemunya
1.260.000 sama dengan N dikali 6.000 ditambah 500N kurangi 500. Dan ketemu 1.260.000 sama dengan N dikali 5.500 ditambah 500N. Lalu 1.260.000 sama dengan 5.500N ditambah 500N kuadrat bagi 500. Dan ketemu 2.520 sama dengan 11N ditambah N kuadrat. Lalu yang 2.520 dipindah ruas ke belakang menjadi sama dengan N kuadrat ditambah 11N dikurangi 2.520. Dan ketemunya N plus 56 dan N min 45. Lalu karena pemfaktoran yang negatif jadi positif dan positif menjadi negatif, jadi N sama dengan min 56, N sama dengan 45. Dan jadi hari yang diperlukan untuk mencapai target adalah 45 hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke. Mengapa hasil akhir jawaban tersebut angka 45? Kenapa tidak negatif 5? Karena hari itu tidak ada yang negatif. Oke, sudah bisa ditutup? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 3 ternyata sudah bagus. Sudah bagus ya untuk kelompok 3. Hanya saja untuk pengetikan besok lebih hati-hati lagi ya. Oke, sudah bagus untuk keseluruhannya. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 untuk maju presentasi. Ya. Oke, boleh silakan Mas. Oke. Bisa Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan soal matematika. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rukir Watama dan teman saya bernama Yazala Radiana Eka Praja, Siti Nur Afifah, Safira Alkasih, Rahma Puspita, Bildan Eka Parulian. dan soal pertama dijawab oleh Siti. Boleh. Ya, silakan. 1B, suku ke-40 dari deret 4,11,18,25. Dijawab A atau suku pertama sama dengan U1 sama dengan 4, B atau beda sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 11 dikurangi 4 sama dengan 7, N atau banyak suku sama dengan 40. Dimasukkan rumusnya, UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. U40 sama dengan A4 plus N40 dikurangi 1 dikali 7.
U40 sama dengan 4 ditambah 40 dikurangi 1, 39 dikali 7. U40 sama dengan 4 ditambah 39 dikali 7 sama dengan 273. U40 sama dengan 277. Soal kedua dijawab oleh Safira. 2B. Jumlah suku ke-35 dari deret 4 plus 11 plus 18 plus 25 plus. Dijawab A atau suku pertama sama dengan U1 sama dengan 4. B atau beda sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 11 dikurangi 4 sama dengan 7. N atau banyak suku sama dengan 35. Dimasukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. S35 sama dengan 35 dibagi 2, 2 kali 4 plus 35 dikurang 1 dikali 7. S35 sama dengan 35 dibagi 2, 4 kali 2, 8 plus 35 kurangi 1, 34 dikali 7. S35 sama dengan 35 dibagi 2, dikali 8 plus 34 kali 7, 238. S35 sama dengan 35 dibagi 2, dikali 246. 246 dibagi 2 sama dengan 123. Jadi S35 sama dengan 35 dikali 123. S35 sama dengan 4.305. Soal ketiga dijawab oleh Puspita. Suatu pabrik pada bulan pertama memproduksi 120 pasang sepatu. Setiap bulannya hasil produksi mengalami bertambahan tetap sebanyak 30 pasang sepatu. Berapa jumlah pasang sepatu yang dapat diproduksi pabrik tersebut pada tahun pertama? A. Suku pertama sama dengan bulan pertama sama dengan 120. B. Pertambahan tetap setiap bulan sama dengan 30. 1 tahun ada 12 bulan. N sama dengan 12. Dimasukkan ke rumus Sn N per 2, 2A plus N min 1 B. S12, 12 per 2, 2A sama dengan 120 plus 12 min 1 B sama dengan 30. S12, 12 dibagi 2 menjadi 6. 2 dikali 120 jadi 240. 12 kurangi 1 sama dengan 11. B 30. S12 6 240 ditambah 11 dikali 30 sama dengan 330. S12 6 240 ditambah 330 sama dengan 570. 6 dikali 570 sama dengan 3.420. Jadi S12 sama dengan 3.420 pasang sepatu. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau ditanyakan? Mau tanya yang nomor 2B. Itu kok maksud dari 246 bisa jadi 123 gimana ya? Jadi itu maksudnya S35 sama dengan 35 per 2 dikali
246. 246-nya itu dicoret dibagi 2. Jadi 123. Jadi S35 sama dengan 35 dikali 123. Jadi S35 sama dengan 4.305. Sudah. Mau tanya, yang nomor 2B itu 35-nya bisa dibagi di awal nggak? Bisa. Jadi kalau dibagi awal jadinya 35 dibagi 2 dikali 246. Kalau dibagi di awal jadi S35 sama dengan 17,5 dikali 246. 46. Sama S35 sama dengan 4.305. Sudah. Terima kasih. Untuk kelompok berapa ini? 56 sudah bisa dimengerti tadi? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan. Oke. Sudah bagus untuk kelompok 4. Sudah bisa menerangkan ketika ada temannya yang bingung di beberapa bagian. Ternyata caranya tidak harus sama seperti yang ditampilkan tadi ya. Matematika itu jalannya banyak, tidak harus sama. Yang penting tujuan kita yang sama. Ya. Oke. Oke, sekarang setelah selesai ini, kita akan lanjut. Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari atau setelah kita diskusikan. Siapkan buku kalian, Ibu akan membagikan soalnya secara online kayak tadi. Buka kuisisnya lagi ya. Oke, yuk. Kodenya 364951. Oke. Sudah ada huratul? Oke, Ibu tunggu 1 menit lagi.
Udah. Oke. Sudah disiapkan alat tulisnya untuk menghitung? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Yang masih belum bisa menyusul. Oke. Nah, yuk silakan. Wah, cepat sekali. Yuk, yang lain menyusul. Yuk, 5 menit ya, sampai jarum panjang di angka 11-an, yuk. Udah. Ya, yang lain segera. Sombong kok. Ya, tingkat atas ada Rahma Prita. Yuk, yang lain segera menyusul.
pertemuan berikutnya kayak gitu lagi, Boy. Oke. Ayo, besok tak bikinkan. Sudah ada yang selesai? Sudah? Oke. Sudah selesai? Sudah. Wah, gembanya, wah. Oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Ayo segera selesaikan. Masih ada yang ngumpul di sini nih. Ayo, ini selesaikan yuk. Sudah ya, kita cek. Sudah mencapai 70%. Wah. Oke. Sudah ya? Oke, Ibu akhiri dulu. Yo, kita cek. Well, siapa ini? Oke, kita lihat. Ada Natasha, Arga, udah ya. Happy? Happy. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Breaking sudah. Presentasi post-test sudah. Oke. Kita akan ke yang selanjutnya. Refleksi. Yang mau memberikan refleksi siapa? Yuk. Siapa aja? Refleksinya ada 3. Yuk. Yuk Mbak, silakan. Gimana tanggapan kamu? Sangat menyenangkan. Ya. Benar, serius? Ya. Oke. Apakah materi ini mudah dipahami? Yuk, siapa yang beri tanggapan? Oke. Silakan. Ya, materi barisan dan deret sangat mudah dipahami. Oke, bisa ya berarti besok ya? Oke. Bagian mana dari materi ini yang belum kalian pahami? Yuk, siapa? Oke, Mas, silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Semua sudah paham. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, sekarang setelah refleksi, ternyata sudah bisa semua ya? Menyenangkan? Besok mau kayak gini lagi? Oke. Sekarang, adakah dalam satu kelas ini yang mau menyimpulkan? Yuk.
Oke, silakan Mas Wildan. Oke. Yuk sampaikan. Saya akan menyimpulkan barisan dan deret aritmatika. Ya. Barisan ditandai dengan tanda koma. Ya, terus. Dan deret aritmatika ditandai dengan tanda positif. Oke, tanda plus ya. Oke, Iya. terus. Terus Apalagi? juga bisa untuk menghitung tabungan dan kegiatan lain. Oke, berarti bisa untuk kegiatan sehari-hari ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kesimpulan. Nah, barisan aritmatika adalah urutan bilangan yang memiliki beda. Tadi bedanya tetap kan sama. Selisihnya sama terus ya. Dari awal sampai yang keberapa. Tetap terus. Deret merupakan penjumlahan dalam barisan. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Wildan. Bisa juga untuk ngitung tabungan dan lain sebagainya. Bisa untuk fisika dan juga untuk ilmu komputer. Oke. Kemudian, apa ini selanjutnya? Oke. Sudah selesai. Oke. Oke. Pertemuan hari ini untuk materi barisan dan deret sudah cukup. Untuk materi berikutnya, berarti untuk selanjutnya, itu kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Ya. Setelah ini aritmatika, berikutnya besok untuk pertemuan minggu depan itu adalah geometri. Kalau aritmatika ini kita pakai beda, geometri itu besok kita belajar rasio. Jadi perbedaannya ada di situ ya. Kita akan Ibu terangkan besok. Kemudian sekian dan terima kasih. Bisa ditutup berdoa dulu. Oke. Bisa minta tolong ya Mas, bentar. Untuk mengakhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah. Sekian pertemuan untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.